Jujur aja Pak Aguan, saya mohon maaf tidak menepati janji, karena janjinya mulai 10 November. Ya, betul Pak Gubernur kan? Tapi kita percepat, sekarang tanggal berapa? Jadi saya mohon maaf kepada masyarakat dan teman-teman media, karena saya tidak menepati janji. Karena janjinya 10 November, kita mulai hari ini 1 November. Ya, saya mohon maaf sekali, karena itulah saya tidak menepati. Apapun alasannya, saya tidak menepati janji. Jadi itu yang saya sampaikan. Ya, Pak Aguan boleh tanya kenapa tergerak untuk bisa membangun ini, Pak Aguan? Buat dari Grup Agung Sedayu, khususnya sama teman-teman yang lain, bukan baru untuk bangun rumahnya ini. Karena kita total melalui Yayasan Bunda Suci, sudah kita bangun 6.800 rumah sekitar. Jadi sehingga memang ada canangan ini, apalagi dari melalui Menteri Perumahan, kita tahu menterinya ini kan sungguh-sungguh kerjanya untuk buat rakyat, atas perintahnya, janjinya Presiden untuk bangun rumahnya ini, kita langsung menyatakan oke, kita bantu untuk bangun. Jadi kita juga mengharapkan pada pengusaha-pengusaha yang lain bisa ikutlah, bahwa ini betul-betul buat rakyat memang kurang beruntung. Tanahnya yang bangun pengusaha, isinya pengusaha, boleh nggak? Pak Ati bilang silakan. Nah, bagaimana tepat sasaran nanti kita bicara, Pak. Saya berharap di sini nanti ada dari berapa Pak? Membangunnya berapa rumah? 250.000 rumah. Sama isinya Pak ya? Sama isinya. Jadi udah jadi semua Pak ya? Udah jadi. Tipenya berapa? Tipe 36. Tanahnya 60. Tanah 60, tipenya 36. Mulai, saya nggak tanya mulainya, selesainya kapan Pak? Tahun depan. Tahun depan. Bulan apa Pak? Ya sekitar kuartal ketiga atau keempat. Berarti kuartal ketiga Oktober gitu Pak? Oktober. Enak juga sekarang jadi menteri bisa tanya-tanya ya, betul ya. Dulu agak susah tanya begini. Sekarang jadi kira-kira Oktober Pak ya. Janji ini Pak ya. Jadi Sumpah Pemuda 28 Oktober udah jadi paling lama ya. Nah, betul. Udah Pak Nino. Saya nggak bagi tanahnya sebagian punya menteri, sebagian punya Pak Nino ya. Karena sebagai menteri kita harus kasih contoh gotong royong. Jangan cuma nyuruh-nyuruh aja. Nah, ikhlas ya. Betul. Apakah Anda dalam tekanan? Dalam keadaan sadar? Oke, tepuk tangan buat Pak Nino ya. Pak gua tanahnya yang bangun pengusaha, isinya pengusaha, boleh nggak? Pak Ati bilang silakan. Nah, bagaimana tepat sasaran nanti kita bicara Pak. Saya berharap di sini nanti ada dari berapa Pak? Membangunnya berapa rumah? 250.000 rumah. Sama isinya Pak ya? Sama isinya. Jadi udah jadi semua Pak ya? Udah jadi. Tipenya berapa? Tipe 36. Tanahnya 60. Tanah 60, tipenya 36. Mulai, saya nggak tanya mulainya, selesainya kapan Pak? Tahun depan. Tahun depan. Bulan apa Pak? Ya sekitar kuartal ketiga atau keempat. Berarti kuartal ketiga Oktober gitu Pak? Oktober. Enak juga sekarang jadi menteri bisa tanya-tanya ya, betul ya. Dulu agak susah tanya begini. Sekarang jadi kira-kira Oktober Pak ya. Janji ini Pak ya. Jadi Sumpah Pemuda 28 Oktober udah jadi paling lama ya. Nah, betul. Udah Pak Nino. Saya nggak Pak. Triliun harganya beda nggak Pak? Ya harganya beda Pak. Ya. Diskonnya bisa berapa persen Pak? Ya bisa, kalau dari pabrik ya bisa 5-10% karena lewat distributor, tapi distributornya kita potong. Kalau saya nego sama Bapak bisa kan? Bisa Pak. Saya itu sudah 10%. Kalau 10 triliun berarti penghematannya berapa? Makanya saya usulkan kepada Pak Prabowo, Pak, tolong kita kalau bisa buat gerakan efisiensi dan penghematan nasional dari anggaran. Jadi jangan kita pemerintah hanya berhenti sampai mengamankan APBN, tapi kita juga efisiensikan. Jadi satu langkah aja kok. Belum lagi kalau nanti kita gabung sama PU, kesehatan pendidikan. Saya rasa bisa berapa triliun beli semen aja. Belum beli cat, belum beli apa. Ayo kita pikirkan di dunia birokrasi ini, jangan hanya mengambilkan anggaran yang ada, tapi bagaimana anggaran yang ada itu juga bisa kita buat efisien. Kalau harga semen turun, harga cat turun, harga rumah turun nggak?